Mendengar hal itu, orang yang tadi marah lagi. Karena suaranya terdengar sampai Aijia langsung pergi menemui Jinyang. Dan tim ZGDX memenangkan pertandingannya. Dan mereka berhasil menggunakan taktik 4-1. Saat sedang wawancara, Lu Shicheng mengatakan bahwa dia sudah ada orang yang disukai, yang dia maksud Tong Yao. Lalu mereka berciuman. Saat berciuman, Xiaopang tidak sengaja melihatnya. Setelah itu, Lu Shicheng menjelaskan bahwa mereka sudah lama berpacaran, dan Lu Shicheng yang mengejar Tong Yao. Xiaopang menanyakan soal Tong Yao yang tidak akan pacaran dengan pemain e-sport. Tong Yao mengatakan bahwa Lu Shicheng tidak seperti Jian Yang. Lalu Xiaopang menanyakan sampai tahap mana mereka berpacaran. Tong Yao mengatakan hanya sampai tahap tadi saja, yaitu berciuman. Keesokan harinya, Jin Yang menelpon Tong Yao dan mengatakan bahwa Jin Yang berencana untuk membeli tim YQCB. Setelah menghadiri jumpa fans, Xiaopang melakukan vlog. Lalu, Lu Shicheng dengan Tong Yao tidak sengaja masuk ke dalam vlognya Xiaopang. Lu Shicheng meminta Xiaopang untuk menghapusnya. Xiaopang akan menghapusnya, tetapi Xiaopang meminta untuk dibelikan cemilan oleh Lu Shicheng. Dan Lu Shicheng dengan Tong Yao pergi membeli cemilan. Singkat cerita, mereka sudah pulang. Lalu mereka bertemu dengan kedua orang tuanya Laoke. Tetapi Laoke malah langsung kabur, dan kedua orang tuanya Laoke terlihat emosi. Setelah itu, kedua orang tuanya Laoke menjelaskan bahwa mereka datang karena adiknya Laoke sedang membutuhkan uang, dan mereka datang untuk meminjam uang Laoke. Lalu Laoke datang dan memberi semua uangnya yang di dalam tabungannya kepada orang tuanya. Padahal Laoke setiap bulannya selalu mengirimkan uangnya kepada orang tuanya. Laoke mengatakan bahwa uangnya bebas mau diapakan, mau dipakai judi atau bersenang-senang. Lalu Laoke meminta kedua orang tuanya untuk tidak datang lagi ke markasnya. Dan Laoke meminta Xiaorui memesankan tiket pesawat untuk orang tuanya. Saat di luar, Laoke membuang kartu perdananya atau nomor HP-nya. Lalu Tong Yao menemuinya. Laoke curhat bahwa dia dulunya tidak menyukai game. Laoke menganggap game hanya alat untuk menghasilkan uang. Tapi setelah bertemu dengan Dewa Ming, dia akhirnya tahu apa itu game dan e-sport. Tetapi bagi orang tuanya, Laoke hanya alat untuk menghasilkan uang. Karena itu, selain e-sport, Laoke tidak memiliki apa-apa. Tong Yao mengatakan bahwa dia masih punya kami semua, yaitu para anggota tim ZGDX. Lalu, Laoke meminta maaf atas kelakuannya dulu saat Tong Yao baru masuk tim ZGDX, dan Tong Yao sudah memaafkannya. Keesokan harinya, Tong Yao bertemu dengan Jin Yang. Lalu, Jin Yang memberikan sebuah dokumen yang isinya pengalihan saham tim YQCB, atau Jin Yang telah membeli tim YQCB. Lalu, Jin Yang berencana mengadakan sebuah karnaval untuk Tong Yao dan Aijia. Setelah itu, Tong Yao meminta izin kepada Xiaorui untuk mengikuti karnavalnya, walaupun itu acara tim sebelah, karena tempat karnavalnya adalah sekolah alma maternya Tong Yao dan Aijia. Awalnya, Xiaorui tidak mengizinkannya, tetapi Lu Shicheng mengizinkannya. Bagi yang tidak tahu sekolah alma mater itu apa, itu sama seperti sekolah perguruan tinggi atau kuliah. Singkat cerita, mereka melakukan acara karnavalnya. Dalam acara tersebut, mereka menjelaskan tentang apa itu e-sport, bagaimana membagi waktu untuk belajar dan bermain game. Lalu ada juga yang bertanya kepada Aijia yang dulunya tidak diizinkan orang tuanya untuk bermain game. Aijia menjelaskan dia tidak menyerah dan tidak menyesali memilih untuk bermain game. Dia akan membuktikan bahwa dia bertanggung jawab terhadap pilihannya untuk bermain game. Setelah itu, mereka memberikan semangat kepada Aijia dan Tong Yao untuk maju ke kejuaraan dunia mewakili Tiongkok. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan Ibu Guru Lin. Dia adalah gurunya Tong Yao.
dan dia juga adalah orang tuanya Aijia. Lalu mereka pergi berkeliling sekolah. Singkat cerita, malam harinya, para anggota tim ZiggyDX membaca berita atau gosip yang beredar tentang Lu Shicheng diam-diam menyukai Tong Yao. Lalu Lu Shicheng datang dan mengatakan bahwa memang benar dia diam-diam menyukai Tong Yao. Padahal aslinya mereka sudah berpacaran. Keesokan harinya, para anggota tim ZiggyDX pergi menonton pertandingan tim CK melawan tim Hongjian. Lalu kamera menyorot Tong Yao dan Lu Shicheng, dan penonton mengatakan untuk berciuman. Dan akhirnya Lu Shicheng mencium Tong Yao. Singkat cerita, malam harinya, Tong Yao mendapatkan banyak komentar negatif netizen karena hal tersebut. Keesokan harinya, Tong Yao dan Lu Shicheng berada di kantor klub ZiggyDX atas kelakuannya berciuman di depan umum, dan mereka bertemu dengan ibunya Lu Shicheng. Lu Shicheng menjelaskan bahwa dia yang salah dan akan bertanggung jawab atas kelakuannya. Lalu ibunya meminta semua orang untuk keluar, kecuali Lu Shicheng dan Tong Yao. Ibunya tidak masalah jika Lu Shicheng berpacaran dengan Tong Yao, tetapi jalan mereka untuk pacaran sangatlah sulit karena netizen. Tetapi Lu Shicheng akan menghadapi berbagai masalah itu bersama Tong Yao. Setelah itu, klub tim ZiggyDX memposting pengumuman bahwa Lu Shicheng dan Tong Yao pacaran, dan pacaran tidak masalah, tidak akan mengganggu latihan dan pertandingan tim ZiggyDX. Bila ada penyerangan terhadap Lu Shicheng maupun Tong Yao, klub tim ZiggyDX akan menindaklanjuti masalahnya ke jalur hukum. Beralih scene, Tong Yao sedang siaran langsung. Tong Yao sedang berlatih Shikigami Aoan Do. Saat dia disolokir, netizen langsung memarahinya. Lalu Lu Shicheng datang dan mengajari Tong Yao bermain Shikigami Aoan Do. Tapi Lu Shicheng malah mati. Lalu Lu Shicheng mencium Tong Yao. Netizen semakin panas dan mengatakan di pertandingan selanjutnya tim ZiggyDX melawan tim Alpha apakah bisa menang. Keesokan harinya, pertandingan tim ZiggyDX melawan tim Alpha dimulai. Saat bertanding, Laoma sering digeng dan mati terus. 哎呀，你看谁？他们上路很好抓，可以，来来来。哎，这边阿尔法加入二人队是拍马赶到，上风了。哎，4个人打麻将呢，我队友呢？ Setelah itu, Laoma dan Laoke malah bertengkar karena Laoke tidak membantu Laoma. Lalu Lu Shicheng meminta war di mid dan mereka menang war dengan tower di mid lane. Saat tim ZiggyDX mengambil Orochi, Lu Shicheng meminta Laoma untuk menghalangi Shikigami Karasu Tengyu. Tapi Karasu Tengyu malah ikut menyerang tim ZiggyDX. Lu Shicheng meminta Laoma untuk datang, tetapi dia malah terus clear lane di bawah. Dan tim ZiggyDX kalah war karena 4 versus 5. 小胖，阿尔法的支援太快，我一个小猫还在下路单带，掩体狗一个跳皮，击飞对击电3人打折了。老 K 没有什么办法，只能在草丛附近埋伏。老 K 直接进场抢，能不能抢下？哎呀，老 K 直接被秒掉，被秒了。Laoke dan Laoma masih terus bertengkar. Saat war terakhir, tim ZiggyDX rata, dan tim Alpha memenangkan pertandingannya. 一个人单挑，老 K 都死了他才来，这也太晚了呀！哎，这边阿尔法打上来了呀，就要一波了呀！曼玲他们来，不敢，稳住！没钱还没钱，已经完全暴露他的意见，还是因为和好基友老 K Chestnut 和 Smiling 这波补完了状态，但是老基地 ，HDX 也是吞下了全国联赛的。Saat di tempat istirahat, Laoma dan Laoke masih saja bertengkar,
Dan ini adalah kekalahan pertama mereka dalam Liga Nasional. Malam harinya, Tongyao berniat membahas permasalahan Laoke dengan Laoma bersama Lu Shicheng. Tetapi Lu Shicheng malah menyosor terus, dan Tongyao mengatakan bahwa sampai jam 11 malam ini, Laoma masih belum pulang. Lu Shicheng malah menawari Tongyao tidur di tempatnya malam ini. Jangan ditiru ya adik-adik. Lalu, Tongyao meminta Lu Shicheng mengatasi masalah Laoke dan Laoma. Setelah itu, Lu Shicheng dan Tongyao membahas masalah pertandingan melawan apa bersama Laoke dan Laoma. Lalu, Lu Shicheng menjelaskan kesalahan Laoma dan Laoke saat pertandingan tadi. Jika besok pertandingan latihan melawan tim Shike mereka masih bertengkar, Lu Shicheng melarang mereka berdua ikut pertandingan kompetisi. Walaupun mendengar hal tersebut, mereka berdua masih diam-diaman. Lalu, Tongyao berinisiatif untuk membuat mereka berdua baikan. Tongyao mengatakan kepada Laoma bahwa Laoke mengajak Laoma mabar duo, dan mereka bermain bersama. Saat bertanding, kerjasama mereka berdua kembali, dan mereka memenangkan pertandingannya. Lalu, Laoma lapar, dan Laoke mentraktir Laoma makanan kesukaannya. Dan akhirnya mereka berdua baikan.